di setiap detik hidup kami. Kau Tuhan yang beserta kami. Kau Jehovah Shammah, Tuhan yang ada untuk kami. Kalau engkau percaya, sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan iman. Sing it out. I believe in you. Come on. I believe in you. You're the God of miracles. Shalom. Siapa yang memuji Tuhan? Siapa memuji Tuhan? Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih dan bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kau izinkan kami boleh datang tempat ibadah-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami persembahkan semua hanya untuk-Mu Bapa. Hari ini kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami menyerahkan ibadah di dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam Kau beracara dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami bersama. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
Benar Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, segala pujian dan syukur. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
Ku sembah nama-Mu Tuhan. Ku puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan. Nyanyi pujian bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Kami syukur, katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan dengan saya, amin. Ada sukacita? Luar biasa. Ada sukacita? Mari kita bergoyang bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Lihat kanan kirinya, ada sukacita? Haleluya. Berikan salam sukacita, haleluya. Sebab hanya Allah yang besar buat setiap, amin. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita.
sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hiraukan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, sekali lagi, Hosana lagi, Hosana, sorak sama-sama. Hey! Ada sukacita, berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Haleluya.
penolong kami yang setia Tuhan. Mari Bapak Ibu, yang mungkin hari ini engkau merasa ditinggalkan, percayalah bahwa tangan Tuhan ada buat setiap saudara. Pertolongan Tuhan selalu setia buat setiap kita. Satu hal yang Tuhan inginkan buat setiap kita, kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku Percaya hanya Yesus penolong yang setia. dengan lembut kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. hanya Yesus Penolong yang setia. hanya Yesus Penolong yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya penolong yang setia, yang selalu setia ketika kami tidak setia, yang selalu peduli ketika kami tidak peduli, yang selalu ada ketika kami meninggalkan Engkau. Hari ini Bapak, kami sangat menyadari Tuhan, satu-satunya penolong yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Bapak, mampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau ya Bapa, supaya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang layak, berkenan di hati Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang ada sore hari ini dapat mengerti, memahami setiap firman-Mu. Dan hamba-Mu Bapa yang Kau percayakan sore hari ini Tuhan, hamba percaya urapan-Mu Tuhan, Kau nyatakan dalam diri hamba-Mu. Kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa, untuk menyambut setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Lebih dahsyat lagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih, selamat menikmati ibadah yang luar biasa sore hari ini. Dan saya percaya
Saudara semua diberkati oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melakukan kegiatan kita selama 1 pekan ini. Kita banyak melakukan aktivitas kita, tapi hari ini kita menyempatkan waktu kita untuk bisa hadir bersama-sama. Dan kalau kita masih ada saat ini, saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, atau yang bisa baca di depan, kita baca bersama-sama, sudah tersedia slide di depan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, sore hari ini saya mau kasih tema buat kita, yaitu mengimani dan melakukan firman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat tema kita hari ini adalah mengimani dan melakukan apa? Firman. Kata mengimani di sini berbicara tentang apa? Tentang meyakini. Jadi mengimani sama dengan meyakini. Nah, melakukan berbicara tentang mengerjakan atau mempraktekkan. Nah, jadi kita nggak cukup hanya sekedar mengimani firman Tuhan, tetapi kita juga belajar apa? Mengerjakannya atau mempraktekkan firman itu di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita nggak cukup hanya sekedar beriman kepada Yesus, tetapi kita juga harus mengerjakan hidup kita. Bagaimana kita berpraktekkan diri kita untuk belajar mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Itulah pribadi kita sebagai pengikut Yesus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami apa? Tekanan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup. Tekanan, cobaan, bahkan mengalami kegagalan di dalam kehidupan dia secara pribadi. Yang pada akhirnya bisa menyebabkan kegagalan seorang untuk mengimani dan melakukan apa? Firman Tuhan. Nah, tentunya ketika seorang gagal ada banyak dampak yang akan dialami oleh seorang. Ya, bisa kecewa, putus asa, bahkan ada yang stres, ada yang gila, dan juga bisa mengalami hal yaitu meninggalkan keyakinannya di dalam Yesus. Kemarin saya iseng browsing di Google. Saya coba ketik pendeta yang menjadi mualaf atau pendeta yang meninggalkan imannya. Ternyata kalau Bapak Ibu nanti ketik di Google, ternyata ada sederet nama pendeta. Ternyata ada sekitar, kalau nggak salah kemarin ada sekitar 50-an atau berapa gitu loh. Jadi sekitar itu, di situ ternyata saya lihat ada nama, intinya di awal itu pendeta, doktor, dan di belakangnya ada MTH-nya. Bahkan ada di situ pendeta, doktor, profesor doktor seperti itu. Di akhirnya ada gelar yang cukup sangat tinggi. Ternyata kalau kita melihat dari hal-hal seperti itu, ternyata sekolah kependetaan juga tidak menjadi jaminan untuk seseorang tetap ada di dalam Tuhan ternyata. Nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya nggak apa-apa, nanti ketik di Google, nanti bisa lihat itu ternyata banyak sekali pendeta-pendeta. Jadi mantan pendeta sama pastor seperti itu.
Tetapi memang ternyata yang saya lihat kemarin itu enggak semua sih yang benar seperti itu. Ada juga nama-nama yang memang enggak tercantum sebenarnya, tetapi juga diketik di situ. Nah, kenapa kok diketik? Ya memang ada banyak alasan kenapa kok orang bikin hoax seperti itu. Ya enggak semua benar, tapi paling tidak sekian persen itu benar. Bahwa yang dulunya pendeta itu menjadi penceramah seperti itu, banyak. Bahkan saya melihat seorang pendiri Mualaf Center Indonesia, ternyata namanya juga masih ada di situ. Nah, ternyata di tahun 2020 kemarin sebenarnya dia sudah enggak di situ lagi. Memang dia dulunya orang Kristen, menjadi berpindah keyakinan, dan akhirnya di tahun 2020 kemarin dia meninggalkan lagi sebenarnya. Nah, akhirnya beliau dianggap penyusup di lembaga tersebut. Dianggap pengkhianat karena tujuannya hanya untuk mencari data-data seperti itu. Ya sempat heboh di tahun 2020-an seperti itu. Nah, intinya gini, bahwa ketika seseorang gagal mengimani keyakinannya di dalam Tuhan Yesus, ada banyak dampak yang terjadi. Yaitu dia bisa kecewa, putus asa, dan terlebih atau yang lebih parahnya itu meninggalkan imannya di dalam Tuhan Yesus. Dan saya berharap apapun persoalan Bapak Ibu yang ada hari ini, kita tetap yakin di dalam Tuhan, amin. Karena saya percaya bahwa tujuan Tuhan mengizinkan saudara mendapatkan ujian untuk meningkatkan kualitas iman kita, amin. Jadi enggak semata-mata untuk melihat saudara sengsara, enggak di situ dia. Jadi tujuan Allah mengizinkan semuanya itu, dia pengen sejauh mana sih kita ini tetap kuat di dalam Dia? Sejauh mana sih kita ini tetap mengandalkan Dia? Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaannya mungkin sangat-sangat lemah. Nah, Tuhan inginkan kita tetap belajar, tetap taat kepada siapa? Firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13, jelas ini yang harus menjadi dasar Bapak Ibu dan saya hari ini. Apapun persoalan kita hadapi, dan biarlah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini menjadi dasar buat saudara dan saya untuk tetap yakin bahwa Tuhan itu akan sanggup memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Amin. Di situ dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia atau kekuatan saudara. Sebab Allah itu apa? Setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, saudara, semuanya dicobai melampaui kekuatan setiap kita. Nah, Dia enggak mengizinkan semua ujian itu melampaui kekuatan kita. Tetapi yang luar biasanya Allah yang pada dasarnya ketika kita waktu dicobai, nah Ia tetap setia memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Dan Dia beri jalan apa? Keluar ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup. Karena kita tahu bahwa Dia yang akan menolong setiap kita. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dan biarlah ini menjadi pegangan kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan hidup kita, belajar terus mengimani dan tetap melakukan firman. Sore hari ini kita belajar bersama-sama. Ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Jadi hal apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat setia, tetap setia melakukan firman Tuhan. Yang pertama itu adalah selalu mendengarkan nasihat firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika saudara ingin selalu taat untuk melakukan firman Tuhan, hal yang perlu kita lakukan adalah kita belajar selalu mendengar yang namanya apa? Nasihat firman Tuhan. Karena itu yang akan memberi kekuatan buat setiap kita. Di ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Di versi mudah dibaca, saya kasih terjemahan yang lain. Di situ dikatakan, Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Jadi Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat dan tidak hidup seperti orang berdosa dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Itu di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Seperti apa sih sikap seorang yang selalu mendengarkan nasihat Tuhan? Tetap di ayat yang pertama itu kita bisa melihat sikap seseorang yang selalu mendengarkan nasihat Tuhan adalah yang pertama, tidak mendengar nasihat yang jahat. Coba Bapak Ibu perhatikan di slide yang saya kasih tanda merah. Nah, itu sikap seseorang yang selalu mendengarkan nasihat Tuhan. Dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang jahat. Kita tahu bahwa ada banyak solusi yang dikasih oleh seorang kepada saudara ketika saudara punya beban, punya persoalan hidup. Nah, tidak jarang solusi yang dikasih atau nasihat yang dikasih seringkali lari dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, terkadang pun kita sering mengikuti nasihat itu. Nah, seharusnya sebagai seorang yang taat kepada firman Tuhan, kita belajar untuk tidak mendengar nasihat-nasihat yang jahat. Terus yang kedua, tetap di ayat yang ke-1 dikatakan tidak hidup seperti orang berdosa. Itu adalah sikap dari seorang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Selain dia tidak mendengarkan nasihat yang jahat, dia selalu hidup tidak seperti orang berdosa. Nah, kita tahu bahwa sikap hidup orang berdosa jelas sikap hidup yang sangat bertentangan dengan siapa tuh? Tuhan. Nah, Tuhan sangat tidak menginginkan setiap kita untuk hidup seperti itu. Oleh sebab itu, bagi saudara dan saya belajar untuk terus mendengarkan nasihat Tuhan. Supaya kita tahu, kita sadar bahwa orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Itulah sikap seseorang ketika dia terus mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Hal yang dia lakukan adalah dia tidak menghabiskan waktu dengan orang yang tidak menghormati Allah. Nah, kita tahu ada banyak orang yang tidak menghormati Allah. Ada banyak orang yang tidak mau takut kepada Allah. Tetapi saudara dan saya, kita harus belajar untuk terus dekat dengan Tuhan dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua. Jadi hal apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah menyukai firman Tuhan. Yang pertama tadi selalu mendengar nasihat Tuhan. Itu hal yang perlu saudara lakukan untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Selain kita mendengar nasihat Tuhan, nah yang kedua kita harus menyukai firman Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan buat kita sore hari ini di dalam Mazmur 1 di ayat yang kedua bagian yang ke-A. Dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi di versi yang mudah dibaca dikatakan di sini, sebaliknya mereka suka akan ajaran Tuhan. Jadi intinya adalah ketika seseorang menyukai firman Tuhan, artinya ada dia menyukai yang namanya ajaran Tuhan. Jadi arti dari menyukai firman Tuhan adalah suka akan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan tentunya kita kembali kepada Alkitab kita. Ada banyak ajaran-ajaran yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Tentunya ajaran Tuhan adalah ajaran yang sehati dengan Tuhan.
yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Nah, jadi menyukai firman Tuhan, kita belajar untuk menyukai ajaran Tuhan. Terus yang kedua, arti dari menyukai ajaran Tuhan di versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan suka melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi artinya menyukai firman Tuhan adalah suka melakukan perintah Tuhan. Itu dari arti menyukai firman Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini, kita termasuk orang yang menyukai firman Tuhan apa tidak? Kita adalah orang yang menyukai perintah Tuhan apa tidak? Karena ketika kita menyukai perintah Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita termasuk orang yang menyukai firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita melihat di terjemahan firman Allah yang hidup, arti menyukai Tuhan atau arti menyukai firman Tuhan adalah bersukacita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi bersukacita, gembira, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Itulah orang yang menyukai firman Tuhan. Jadi tidak keberatan hatinya, tidak terpaksa, tetapi dia melakukannya dengan senang hati, bersukacita, bergembira, mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Itulah orang yang menyukai firman Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa keuntungannya bagi orang yang menyukai firman Tuhan? Kita kembali ke ayat yang pertama, dikatakan berbahagialah. Nah, jadi di situ ada kata berbahagialah. Jadi keuntungan bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya ketika kita belajar menyukai firman Tuhan, keuntungannya adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, itu yang firman Tuhan katakan. Nah, kembali lagi kita mau belajar atau kita mau enggak menyukai firman Tuhan? Karena orang yang menyukai firman Tuhan jelas dikatakan orang yang berbahagia. Kalau di versi yang mudah dibaca tadi adalah orang yang diberkati. Itu adalah orang yang suka firman Tuhan atau menyukai firman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi hari ini saya berharap setiap kita belajar, selain kita belajar mendengar nasihat Tuhan, nah kita harus menyukai firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat saudara dan saya tetap setia melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Jadi itu hal yang perlu kita lakukan supaya saudara dan saya tetap setia. Karena ketika kita ngomong tentang setia, itu hal yang mungkin gampang diucapkan. Tetapi ada banyak orang yang gagal setia, yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Baik itu antara sesama pekerja, dalam hubungan pernikahan, di dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi kesetiaan semua itu dibutuhkan. Nah, tanpa kesetiaan orang akan gagal bersama-sama. Oleh sebab itu dibutuhkan kesetiaan sehingga kita bisa menjalankan hidup dengan baik. Oleh sebab itu kalau kita ingin tetap setia melakukan firman Tuhan, belajar mendengar, belajar menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang kedua, bagian yang kedua dikatakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu perhatikan, di ayat itu dikatakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa kok pakai kata siang dan malam? Mungkin Bapak Ibu ketika baca ayat ini enggak memperhatikan, mungkin hal yang biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam itu berbicara tentang apa sih? Kenapa kok firman Tuhan enggak hanya sekedar ngomong renungkan malam saja? Atau Tuhan ngomong renungkan pagi saja? Nah, siang dan malam itu berbicara tentang apa? Perputaran waktu. Perputaran waktu. Artinya apa?
Setiap saat saudara harus merenungkan yang namanya firman Tuhan. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di situ dikatakan selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan yang namanya firman Tuhan. Kita akan melihat apa sih tujuan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang gak bisa ditemukan ketika kita hanya sekedar suka membaca firman Tuhan. Ketika saudara hanya sekedar suka membaca firman Tuhan, saudara gak akan pernah menemukan keempat aspek ini. Jadi ketika kita belajar suka merenungkan firman Tuhan, aspek yang pertama yang akan kita temukan adalah kita akan bisa melihat apa sih pesan Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi apa sih pesan Tuhan dari bacaan yang sudah baca tadi? Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, kita bisa melihat. Kita nggak akan bisa menemukan pesan dari Tuhan kalau kita tidak menemukan atau merenungkan firman itu sendiri. Jadi manfaatnya adalah kita bisa menemukan pesan dari Tuhan. Kita juga bisa melihat apa sih larangan Tuhan buat saya. Itu manfaatnya ketika kita belajar. Nah, ketika kita hanya sekedar membaca, kita sulit untuk menemukan larangan-larangan Tuhan. Tetapi ketika belajar merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan apa sih larangan Tuhan buat saya. Terus apa sih teguran Tuhan buat saya. Bahkan apa sih perintah Tuhan buat saya. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan, kita bisa menemukan keempat aspek ini. Saudara kalau hanya sekedar membaca nggak bisa menemukan keempat aspek ini. Tetapi dengan merenungkan, maka tadi saya katakan bahwa membaca penting, tetapi nggak cukup hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi direnungkan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat dan tahu apa pesan Tuhan buat diri kita. Apa teguran Tuhan buat diri kita. Dan apa perintah Tuhan buat diri kita. Dan larangan Tuhan buat diri kita. Nah, dengan merenungkan kita bisa menemukan. Jadi Bapak Ibu dikasih, dengan cara merenungkan firman Tuhan, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi ingat, tujuan Allah menciptakan saudara, atau tujuan akhir Allah menciptakan saudara adalah menjadi sama seperti Yesus. Yang setuju sama saya katakan, amin. Jadi tujuan akhir Allah buat saudara saya sama seperti Yesus. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan ciptaannya. Bagi saudara yang sudah merespon Yesus sebagai Tuhan saudara, ingat, Yesus merindukan setiap kita sama seperti Dia. Sulit, sangat sulit. Tetapi hari ini kita mau belajar. Dengar nasihat Tuhan, sukai firman Tuhan, dan renungkan. Dengan itu kita bisa menemukan. Dan kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Dan berkatnya adalah ketika kita mau belajar, mendengar nasihat Tuhan, ketika kita mau belajar menyukai firman Tuhan, dan ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, berkatnya di ayat yang ketiga. Jelas sekali dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya. Sama-sama katakan, berhasil. Itu berkat bagi saudara. Saya enggak menjanjikan, tapi firman Tuhan menjanjikan. Ketika kita belajar, mendengar nasihat Tuhan, menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apapun yang kita perbuat berhasil. Dan itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Jadi hari ini saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami kembali. Untuk belajar, mendengar setiap nasihat-Mu. Belajar menyukai firman-Mu. Dan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak kesulitan buat kami Bapa.
yang seringkali membuat kami gagal, seringkali membuat kami Tuhan tidak bisa melakukan apa yang seperti Engkau inginkan. Tapi hari ini Bapak, kami mau belajar Tuhan. Kami mau izinkan Engkau terus bekerja dalam setiap hati kami Bapak, supaya kami umat-Mu Tuhan bisa menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus urapi kami, berkati kami, sehingga firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan terus meneguhkan iman kami dan menegur kami, membuat kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk satu pekan ini memang tidak ada pengumuman secara khusus seperti itu, tetapi kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini untuk tetap mengikuti apa yang sudah diprogram oleh gereja di tempat ini, dan juga aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan kita terus lakukan untuk membantu pekerjaan pemerintah. Amin. Baik Bapak Ibu, ada hal yang perlu saya sampaikan, di mana adik kami yang bernama Billy, mereka akan mengucap syukur dalam rangka hari pernikahan mereka, seperti itu. Nanti Bapak Ibu pulang dari tempat ini nanti dapat bingkisan makanan, seperti itu. Jadi pulang dari tempat ini nggak perlu mikir makanan lagi, sudah disediakan. Nah, oleh sebab itu keluarga Billy mau mengucapkan terima kasih melalui video, nanti akan ditampilkan. Saya minta Olip coba tampilkan video dari saudara Billy. Mereka ingin mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Langsung klik di gambarnya aja, Olip. Volumenya ya. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili keluarga kecil kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama adalah Ibu Gembala, kemudian yang kedua kepada Bapak dan Ibu staf, dan yang ketiga adalah tim doa, dan yang terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang senantiasa dan selalu mendoakan keluarga pastori. Selama 4 tahun pernikahan, 3,5 tahun kami jalani secara jarak jauh seperti itu. Dan bersyukur di awal tahun 2022, yaitu tepatnya pada bulan Januari, keluarga kami dipersatukan kembali. Nah, bagi kami itu adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak istimewa atau mendapatkan privilege atau mendapatkan izin dari perusahaan untuk membawa istri seperti itu. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya tahun ini kami bisa hidup bersama, tapi Tuhan juga sediakan pekerjaan bagi saya di tempat ini. Ya, pada intinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan juga mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami. Saya berharap untuk jemaat Tuhan dan untuk kita semua dalam keadaan yang sehat semuanya, dan juga kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kau bersama Bisa dimatikan. di dalamku. Oke, jadi Bapak Ibu, saya menangkap ada beberapa poin sih yang membuat mereka bersyukur pada Tuhan. Kalau nggak salah, kalau saya tangkap itu satu, mereka bisa bertemu, karena kan lama berpisah dan ketemu. Terus 4 tahun usia pernikahan mereka, dan
Satu lagi, mereka dapat hak istimewa untuk tinggal di Slopak seperti itu. Jadi mereka tadi katakan enggak semua orang dapat hak istimewa seperti ini. Artinya kan mereka dapat hak istimewa untuk bersama-sama karena satu orang yang bekerja dan yang satunya enggak bekerja. Nah, jadi bisa ikut ke sana, bisa numpang di sana. Ini merupakan hak yang luar biasa. Dan kita juga terus doakan mereka karena mereka tinggal di Slopak. Slopak itu enggak jauh dari Ukraina ternyata. Dekat tetangganya Ukraina yang lagi perang saat ini. Nah, kita terus doakan mereka supaya mereka tetap aman, terkendali dalam lindungan Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita untuk sore hari ini. Saudara sepatu bagi berdiri.